Halo teman-teman PSP TV Channel, di sini kita akan mewawancarai mahasiswa ekonomi pembangunan yang kali ini udah nyelesain yudisium. Sebelumnya kita perkenalan dulu aja kali ya, atas nama siapa dan juga jurusannya angkatan tahun berapa? Kenalin, nama saya Desi Dwi Ramadhani, angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Pramesti dari angkatan 20. Perkenalkan, nama saya Desi Sukma dari angkatan 20. Nama lengkap saya Akbar Budi Utama, angkatan 2018. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Fauzi dan aku adalah angkatan 2020 dari program studi ekonomi pembangunan. Judul penelitian Kak Desinya apa? Konsentrasi saya kan ekonomi wilayah dan agribisnis. Jadi saya mengambil jurusan valuasi ekonomi, objek wisata Taman Nasional Alas Banyuwangi dengan pendekatan metode biaya perjalanan. Judul penelitian skripsi aku ini analisis determinan indeks pembangunan manusia di Indonesia selama pandemi COVID. Ya, untuk skripsi saya judul penelitiannya aku lupa. Analisis pengangguran terdidik lulusan universitas di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Judul penelitian tugas akhir saya itu pengaruh jumlah penduduk dan indeks pendidikan terhadap kemiskinan tahun 2018 sampai 2021. Oke, judul penelitian atau skripsi ya kan adalah pengaruh pariwisata terhadap konvergensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian lulus dari FEB UNES ini sendiri itu susah nggak sih Kak menurut Kak Desi? Kalau menurutku nggak susah ya, karena gimana? Sebenarnya tuh lulus atau cepat atau enggak itu tergantung dari individual masing-masing kayak gitu. Susahnya enggak sih, medium lah. Ya susah pasti semua ngadepin ya, susahnya dosen, terus susahnya ngerjain, semuanya pasti ngalamin. Kalau buat secara keseluruhan enggak. Kalau menurut aku susah-susah gampang ya, tergantung kitanya gimana. Susahnya mungkin karena ngerjain tugasnya itu, tapi kalau kita sabar, terus kerjain terus pasti cepat selesai dan itu terasa gampang kok, nggak akan kerasa kalau kuliah itu susah. Tergantung ya, tergantung kita yang ngejalani. Alhamdulillahnya bertepatan pada hari ini yudisium dinyatakan saya lulus dengan 3 tahun 4 bulan 5 hari, dan menurut saya susah-susah gampang tapi awal sudah bisa dilatih. Masih aman ya Kak berarti? Iya, masih aman. Terus tantangan selama berkuliah atau nyusun skripsi itu apa aja? Karena dari dulu kan udah kuliah sambil kerja, jadi tuh kerjanya kan di luar kota dan kuliahnya di Jember, jadi tuh sering bolak-balik keluar kota dan Jember. Jadi yang bikin lama itu adalah itu tadi perjalanannya itu dan juga menempatkan waktu. Karena kan kadang ketika kerja itu kita nggak bisa kayak minta libur sering-sering, jadinya itu yang bikin lama itu adalah kerja sambil kuliahnya tadi. Oh iya, keren nih kerja sambil kuliah. Kalau dari aku pasti ada tantangannya itu karena mungkin ya namanya skripsi kan kadang kita ada rasa males, terus kalau ada dapat revisi banyak gitu, kalau kita nggak langsung kerjain gitu, terus kadang nemuin dosen pembimbing itu agak sulit. Cuma ya itu kita harus sabar terus kerjain, karena apa yang kita mulai itu harus kita selesaikan. Itu sih harus pegang mindset itu. Mungkin sama aja sih tantangannya, nggak jauh beda sama punyanya Desi, kurang lebih sama ini sih. Tantangannya kalau selama ngerjain skripsi itu lebih ke proses olah datanya, udah itu. Yang pertama pasti males. Itu tantangan yang paling pertama, males. Yang kedua apa ya? Gak ada sih, cuma males aja. Oke, pasti tantangan paling utama adalah kesehatan, karena kebetulan memang ada riwayat asam lambung gitu ya. Ini adalah mahasiswa penyakit gini ya. Jadi itu adalah tantangan paling, jangan begadang, terus banyak minum air putih. Itu adalah tips untuk menjaga kesehatan. Itu yang paling membuat aku malas dan lain-lain gitu. Terus habis itu pengalaman Kak Desi sendiri selama berkuliah ini tuh apa aja? Pengalamannya adalah dulu di awal masuk kan kita saya ikut organisasi. Nah, pas COVID itu beberapa kegiatan offline kan harus terhenti semua. Jadi dari situ pengalaman yang berkesan itu adalah adaptasi sama teknologi. Itu kayak kita harus cepet banget adaptasi sama teknologi, apalagi BEM waktu itu baru saja dimulai tapi udah terdampak COVID. Jadi kita itu
diajarin tingkat adaptasi yang tinggi sama teknologi. Menyesuaikan diri lagi ya, Iya, Kak? dari Pengalaman yang pertama pasti banyak ilmunya, terus ikut organisasi juga pasti nambah relasi, habis gitu banyak pengalaman di luar kampus, mungkin kalian mau ikut magang itu juga bagus banget buat nambah pengalaman, buat bekal nanti setelah kuliah ini selesai. Kalau aku pengalamannya mungkin hampir sama ya kayak temanku Nadia, nggak jauh beda, mungkin juga dari sisi organisasi di mana nanti kita banyak ketemu teman-teman, kan kalau organisasi fakultas banyak ketemu teman dari luar prodi, terus juga magang itu juga perlu karena kita menambah relasi dengan orang luar, di mana kan nanti kalau kita lulus pasti kita butuh pekerjaan, dan ya kita butuh informasi itu juga dari orang-orang yang mungkin di tempat kita magang gitu, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Banyak yang didapat kalau selama kuliah, mungkin cara ngomong dengan dengan dosen, terus menambah teman, menambah relasi juga kalau di perkuliahan. Terus yang Kak Akbar dapat selama berkuliah di sini tuh apa aja? Ya itu, yang pertama pastinya ilmu ya, yang kedua relasi, terus teman-teman yang baik. Alhamdulillahnya saya juga dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi juara 1 dan juga juara 4 di tingkat universitas. Kemudian saya juga mendapatkan banyak banget pengalaman pengabdian masyarakat, penelitian dengan dosen, salah satunya Bapak Herman. Kemudian juga saya juga mengikuti organisasi, mendapatkan beasiswa, kemudian juga bisa conference internasional dan banyak hal lainnya yang tentu sangat bermanfaat. Dan ini adalah momen yudisium pada kali ini. Momen berkesan ya, Kak? Ya? Alhamdulillah. Terus habis itu selama berkuliah yang diperoleh oleh Kak Desi ini apa aja? yang jelas ya ilmu ya, pastinya yang jelas itu ilmu. Selain ilmu kita juga memperoleh kayak skill, pertemanan, relasi baru dari luar kampus juga. Jadi tuh banyak yang kayak meremehkan kuliah buat apa, padahal di dalamnya tuh banyak banget kayak hal-hal yang perlu kita cobain di hidup ini. Yang diperoleh dari kuliah di FEB UNED ini pastinya ilmu yang bermanfaat dari semua mata kuliah yang kita pelajari, terus banyak sih, terus menambah relasi dengan teman kan dari luar daerah nih, nggak Jember aja gitu. Terus juga ya itu, kalau skripsi juga melatih kesabaran kita, jadi nggak Satu lagi ya, dapat ilmunya tuh belajar etika, itu yang paling penting dan itu sangat-sangat dibutuhin di dunia kerja. Oke, apa aja yang aku dapatkan? Pastinya banyak banget ilmu, kemudian pengetahuan, pengalaman, dan itu semua sangat-sangat bermanfaat. Salah satunya adalah percaya diri, kemudian skill dan public speaking, dan juga analisis data dan lain-lainnya. Dan harapannya itu juga bisa didapatkan semua mahasiswa PSP FEB UNED. Amin. Amin. Terus habis itu ada hal-hal berkesan nggak selama berkuliah menurut Kak Desi? Banyak ya, apalagi waktu ngerjain skripsi, karena kita itu diajari untuk disiplin yang pertama. Selain disiplin, kita diajari untuk sabar ya, pastinya karena bolak-balik juga gak semudah itu. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang lain, karena skill komunikasi itu adalah skill yang dikembangkan pribadi, karena di kampus kan biasanya kita memperoleh kayak seperti itu. Jadi itu yang penting, apalagi kalau di dunia kerja ya, itu paling penting adalah cara kita berkomunikasi. Hal berkesannya yang pertama ketemu teman banyak, terus belajar bareng, menyelesaikan masalah bareng juga, itu sama sih kalau aku mungkin hal berkesannya juga ketemu temen yang luar daerah Jember, karena kan aku sendiri berasal dari Jember. Nah, aku dengan kuliah di UNED ini aku bisa ketemu teman-teman yang di luar daerah, di mana itu kan kulturnya beda-beda, jadi aku bisa mempelajari nih budaya dari daerah ini, daerah itu gimana gitu. Itu sih yang paling berkesan. Semuanya berkesan sih. Kalau Semuanya berkesan ya? berkesan. Tentu hal berkesan di FEB UNED terutama sama kuliah adalah kekeluarganya. Karena aku kan juga merantau dari Probolinggo ke Jember. Ibaratnya nggak ada siapa-siapa, tapi ada banyak banget keluarga di sini, dosen, mahasiswa, teman-teman, dan itu benar-benar berkesan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak Desi habis ini mau S2 atau kerja? Kerja, karena udah keterima kerja, jadi harus kerja dulu. Mungkin di lain kesempatan jika ada waktu mau lanjut sekolah. Kalau aku rencananya mau kerja dulu, terus nanti aku itu pengennya kerja sambil S2, karena aku pikirnya tuh gini,
dijelasin boleh nggak? Karena aku pikirnya enggak usah deh. Ya sama rencana setelah S1 ini cari kerja dulu, habis itu lanjut S2. Kayaknya sih kerja ya. Kerja dulu ya. Soalnya lagian. Tentu masih mau mempertimbangkan lagi antara S2 atau kerja, dan sepertinya insya Allah S2, kemudian nanti juga sambil mencari-cari pekerjaan juga. Mohon doanya juga. Oke. Oke, yang terakhir nih, pesan dan juga kesannya. Pesan dan juga kesannya itu tetap semangat, terus tetap jadi orang yang teguh sama pendirian, jangan pernah insecure, dan juga bangun relasi sebanyak-banyaknya, karena sudah dijelaskan tadi ketika pas yudisium bahwa relasi itu membantu kita untuk dapat informasi dan hal-hal lain di luar dari kampus. Kalau kesannya tidak ada. Ya banyak kejadian yang tidak terduga. Terus kalau pesannya buat teman-teman yang sedang ngerjain skripsi atau nanti buat adik-adik yang mau ngerjain skripsi, semangat terus. Terus jangan gampang patah semangat, terus dikerjain dan jangan banyak mengeluh. Itu. Skripsi itu dikerjakan, kalau ada revisi cepat kerjain dan jangan banyak ngeluh. Skripsi itu juga ngajarin kalian kesabaran. Intinya kalau kalian rajin ngerjain pasti selesai. Dan kalian harus punya mindset apa yang kalian mulai itu harus kalian selesaikan, dan skripsi itu pasti selesai, tenang aja. Untuk adik-adik tingkat, jangan males, terus dengerin apa yang dosen kalian sampaikan. Kuliah jangan titip absen, itu yang paling penting. Oke, yang paling pertama pesannya tentu kalian harus percaya diri, jaga kesehatan, dan juga banyak-banyak untuk mencari hal yang baru. Kemudian kesannya menjadi mahasiswa gini benar-benar luar biasa. Oke, makasih ya Kak Desi untuk waktunya.